Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you all are doing fine right now and ready to learn another materials of English that we have already come to the second material, which is narrative text. It's been a while we don't see each other, and maybe I hope that we can meet soon in the class ya. Jadi sekarang materi yang kedua adalah materi narrative text, and we are going to discuss about anything that happened in the past time. Kita akan belajar tentang hal yang sudah terjadi di masa lampau. Yang pertama, di sini Bu Guru akan menjelaskan konten dari narrative tense itu apa saja. Yang pertama, if we're talking about a fact, especially narrative text, it means we are talking about something or kind of story that already happened in the past. And there are many tenses that will we use when we write a narrative text. The first one, the simplest one, is past simple, followed by past continuous, followed by past perfect simple, and then the last one is past perfect continuous tense. Dalam mempelajari narrative text, kita akan belajar tentang banyak tenses yang saya percaya kalian sudah mempelajarinya saat SMP. Di antaranya yang paling mudah adalah simple past tense, atau past continuous, past perfect tense, past perfect simple tense, past perfect continuous tense, yang semuanya diawali dengan past, yang berarti semua kejadian sudah terjadi di masa lampau. Dan kita juga akan belajar themes tentang penggunaan used to dan word, dan also time expressions. First of all, let me tell you the background knowledge of narrative text dulu ya. Narrative text actually kind of text that describe about past event that has a functions to amuse or entertain someone with a kind of story that already happened in the past. Biasanya teks ini menceritakan tentang suatu cerita yang terjadi di masa lampau yang fungsinya adalah untuk menghibur si pembaca. Contohnya adalah seperti dongeng, fairy tales, fantasy, legend, itu adalah contoh-contoh narrative text. Dan biasanya mereka akan menggunakan past tense karena menjelaskan tentang past event. Nah, untuk tense yang pertama yang akan kita pelajari di sini, saya akan kasih sedikit gambaran, yaitu adalah simple past. Kalian harus tahu dulu, penggunaan past simple it's kind of different with the use of simple present tense. Simple present tense itu kita pelajari di sebelum ini ya, untuk memberikan opini, untuk menyatakan keadaan yang sedang terjadi atau peristiwa kebiasaan, rutin, schedule. Tapi kalau past simple itu membicarakan yang pertama, completed actions in the past atau kejadian yang sudah selesai terjadi, past events in a chronological order atau rangkaian peristiwa masa lampau. Yang ketiga adalah past habit atau past states, kebiasaan lampau atau situasi masa lalu yang sudah selesai. Contohnya itu ada 3. Yang pertama, kejadian yang sudah terjadi dan selesai. The Stone Age lasts from around 2.5 million years ago to about 5,000 years ago. Jadi masa batu itu terjadi pada 2,5 juta tahun yang lalu sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi sudah selesai. Yang kedua adalah early humans developed the skill of making fire and later discovered how to create tools from stone. And then the third one, the Stone Age humans live in a cave for shelters and had primitive and rough appearance. Nah, itu menyatakan kebiasaan, pokoknya sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Yang kedua adalah past continuous. Sebenarnya basicnya sama, menceritakan hal yang sudah terjadi di masa lampau, tapi past continuous lebih spesifik. Yang pertama, menjelaskan
Set the background to a story, menggambarkan background kejadian peristiwa di masa lampau dengan waktu yang spesifik. Yang kedua, describe a scene or situation that lasted for some times, mendeskripsikan situasi pada durasi tertentu di masa lampau. Yang ketiga adalah refer to an ongoing actions which was interrupted by another one, menjelaskan situasi yang dulu sedang berlangsung dan diinterupsi oleh kejadian di masa lampau. Jadi waktunya spesifik dalam periode tertentu nih, tetapi sudah selesai. Misalnya kemarin aku sedang mandi jam 2 sampai jam 3. Berarti jam 2 dan sampai jam 3 itu kan kamu sedang benar-benar mandi. Tetapi itu situasinya sudah kemarin. Nah, itu kegunaan dari past continuous. Contohnya adalah in the dense forest, a group of stone age hunters were steadily tracking their prey. Were steadily tracking berarti mereka benar-benar sedang memburu buruannya. Dan yang kedua adalah the Stone Age tribes were constantly migrating in search of fertile lands. Were constantly migrating ya. Jadi kalian perhatikan ada be dan diikuti verb ing. Yang ketiga adalah the researchers were excavating a Paris historic site when they discover a collection of Stone Age tools. Nah, itu contoh-contoh dari past continuous ya, dengan waktu atau periode tertentu. Past perfect simple. Nah, past perfect simple adalah digunakan untuk event that took place before another event in the past. Menyatakan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa lain di masa lampau. Contohnya nih, aku makan sebelum aku mandi tadi pagi. Dua peristiwa tersebut sudah terjadi di masa lampau nih. Kan ada dua peristiwa, maka peristiwa yang pertama yang terjadi harus dituliskan dalam bentuk past perfect simple. Baru kejadian berikutnya harus dituliskan dalam bentuk past tense. Karena di sini makan dulu atau mandi dulu. Kan makan dulu, karena makan dulu maka akan menjadi I have eaten, dituliskan dalam bentuk past perfect dulu, baru setelah itu mandi, baru before I took a bath, seperti itu. Yang kedua, untuk menyatakan past state and situation that started earlier in the past, menyatakan peristiwa yang terjadi lebih dulu di masa lampau. Yang ketiga adalah past perfect continuous. Untuk apa sih? Untuk event that were happening over a long period or time before another event in the past. Jadi keterangan waktunya lebih spesifik. Contohnya, before the Stone Age, humans ancestors had been steadily refining their abilities to create and control fires. Sudah dan sedang ya. Nah, itu menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau sebelum peristiwa lain terjadi. Yang selanjutnya adalah penggunaan used to and would. Kalian pasti pernah mendengar I used to go to kemana, berarti aku terbiasa dulu. Menunjukkan kegiatan atau kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Used to and would are both used to talk about past habit, routine, or state that no longer exist in the present. They indicate action or situations that were repeated and customary in the past but have since changed or stopped. Nah, untuk sekarang bagaimana? Apakah masih terbiasa? Sekarang sudah selesai, tapi dulu terbiasa dengan itu. Nah, ini penggunaan used to ya. Menunjukkan past habit or state that were regular or typical in the past but have case in the present, kebiasaan di masa lampau yang sekarang sudah tidak lagi. Stone Age men used to live in a close-knit communal groups. Dulu terbiasa tinggal di communal groups dekat ya. Nah, tapi sekarang kan tidak. Nah, would juga untuk mengindikasi past habit, kebiasaan di masa lampau yang terjadi ketika berbicara tentang sesuatu yang dilakukan secara berulang. Jadi contohnya adalah Stone Age men would gather, akan berkumpul around the fire at night, sharing tales of their hunting expeditions. Nah, ini kan berulang. Jadi setiap mereka selesai berburu, mereka akan berkumpul di dekat api.
Untuk time expressionnya sendiri atau untuk adverb of time, keterangan waktu, untuk past simple biasanya akan menggunakan seperti yesterday, last week, last month, last years, in 2010, when, ago, before. Untuk past continuous bisa pakai while, at time, when, all day, or night. Untuk past perfect simple bisa memakai before, by the time, after, already. And for the past perfect continuous you can use for, since, all day, all week, all month, or at, until. Nah, sekarang yang perlu kita fokuskan saja nih yang pertama, karena terlalu banyak itu nanti kita bisa jadi pusing karena bingung. Yang pertama, Bu Guru ingin kalian memfokuskan kepada penggunaan past simple saja dulu. Kita berbicara tentang kalimat, ada dua jenis kalimat, ingat-ingat ya, ada yang namanya nominal and verbal. Now, kita akan belajar tentang nominalnya dulu. Nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerja aktifnya, melainkan hanya diikuti oleh adjective, noun, adverb. Ingat-ingat, adjective adalah kata sifat, contohnya beautiful, smart. Noun adalah kata benda, student, age, man, people, table, feeling, music, itu noun. Adverb adalah kata keterangan waktu, time, keterangan tempat, place, keterangan cara, manner. Yang pertama, kalimat positif, formulanya adalah subject diikuti oleh predicators. Karena di sini tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan be, yaitu was, were, diikuti oleh adjective atau noun atau adverb. He, she, it. Apabila subjeknya he, she, it, I, maka predikatornya kita akan pakai be, was. They, we, you akan menggunakan be, were. Contohnya adalah he was the president 2 years ago. Karena subjeknya he, maka kita pakai be, was, and then diikuti a president. Presiden itu apa sih? Adjective, noun, atau adverb? Presiden ya adalah noun, kata benda ya. Berarti ini diikuti oleh noun. 2 years ago adalah komplementnya atau keterangan waktu, adverb of time-nya. Untuk negatifnya, rumusnya adalah subject plus predicators, yang kita pakai was, were, diikuti oleh not, diikuti oleh adjective, noun, atau adverb. Contohnya adalah he was not the president 2 years ago. Untuk interrogatif, kalian hanya perlu ditukar subjek dan predikatornya, be-nya ditaruh di depan, was, were, diikuti subjek, diikuti oleh adjective, noun, and adverb. Contohnya adalah, was he president 2 years ago? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat verbal, yaitu kalimat yang tidak ada kata kerja aktifnya dalam bentuk verb 2. Yang ada kata kerja aktifnya ya. Contohnya adalah verb 1 itu eat, verb 2 eat, verb 3 eaten. Karena di sini sudah selesai, maka kita pakai verb 2, which is ate. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject diikuti oleh predicator. Kalau predicator sebelumnya untuk nominal adalah penggunaan be, was, were, maka di sini kita predikatornya pakai verb 2. Nah, kemudian diikuti objek, diikuti komplement. He ate a slice of meat yesterday. Contohnya seperti itu. He sebagai subjek, ate sebagai verb 2, a slice of meat sebagai objek, yesterday adalah komplement atau adverb of time. Dia makan sepotong daging kemarin. Untuk negatifnya, kita tidak pakai was, were, melainkan kita pakai auxiliary verb, yaitu did. Subject diikuti did, diikuti not, diikuti oleh predicator verb 1. Karena sudah ada did, maka kita pakainya verb 1 saja. Diikuti oleh objek dan diikuti oleh komplement. Jadi kalimatnya tidak boleh he was not eat a slice of meat yesterday, itu salah karena di situ kan ada kata kerja yaitu eat, maka kita tidak boleh pakai be, was, melainkan he did not eat a slice of meat, itu baru benar. Untuk interrogatifnya tinggal dibalik saja, tinggal did-nya taruh depan baru diikuti subjek. Did diikuti subjek, diikuti oleh verb 1, diikuti object or complement. Did he eat a slice of meat yesterday? So itu adalah formula how we can create the past simple tense for nominal and verbal. I hope you understand the discussions that we already had so far. And now it's your turn to make your own simple past tense in your notebook. The theme is about after learning narrative text with me today ya, about this activity. Kan kalau sudah belajar ini berarti kan sudah terjadi. Nah, kalian bikin pesan-pesannya
atau apa yang kamu sudah pelajari ditulis dalam kalimat nominal dan verbal. Itu berarti ada 3 kalimat ya. Bu Guru sudah memberikan contohnya di situ. Untuk kalimat nominal contohnya adalah I was excited learning English before. Di I-nya sebagai subjek, was-nya sebagai verb-nya, predikatornya be. Excited-nya as the adjective. Nah, itu berarti kalimat nominal. Untuk verbalnya, I learned English before. I sebagai subjek, learn sebagai verb to, diikuti English as an object, and diikuti oleh before as an verb of time. Nah, temanya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. It's better to make your own sentence. Please do not use any kind of translators. Do it by yourself. Making mistake is normal, it's okay. Don't be afraid making mistake, because from the mistake we can learn and we can be a better persons in the future. So that's all about the use of past simple tense for nominal and verbal sentence in our discussions about narrative text. We'll see you on the next change. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning everyone.